Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Septarina Dwi Rosalina, dan saya Widya Nur Aini. Di sini kita akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Pendekatan Analitik Drama. Baik, yang pertama yaitu definisi dari pendekatan analitik. Pendekatan analitik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran apresiasi sastra yang dapat membantu siswa dalam memahami isi drama dan meningkatkan keterampilan siswa untuk mempraktekkan drama. Adapun definisi dari drama yaitu tiruan atau perilaku yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari yang meliputi konflik dan intrik yang dipentaskan. Selanjutnya, unsur dalam drama itu ada 6. Apa aja nih? Kita tulis dan tulis. Nah, yang pertama itu adalah kerangka cerita. Ini itu adalah alur jalannya cerita dalam drama. Yang kedua adalah penokohan, yaitu pemeran dalam drama. Kemudian unsur yang ketiga ada dialog. Nah, dialog ini tuh bagian dari naskah drama atau percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Yang keempat ada setting. Setting ini tuh bisa berupa latar, waktu, ataupun suasananya. Jadi misalnya latar tersebut dalam kelas, berarti latar tempatnya itu di kelas tersebut. Kemudian unsur yang kelima ada tema. Nah, tema ini itu adalah gagasan pokok dalam cerita pementasan drama tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah amanat. Amanat ini adalah suatu pesan yang akan disampaikan dalam drama tersebut. Selanjutnya, kita menganalisis drama dengan menggunakan pendekatan analitik. Nah, kelompok kami mengambil drama yang berjudul Jujur dan Tolong Menolong Itu Indah. Mari kita analisis dramanya. Jadi, drama ini berjudul Jujur dan Tolong Menolong Itu Indah. Nah, nama pengarangnya Hovidatur Jani. Kita akan menganalisis berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada drama. Yang pertama, tema. Tema dari drama ini yaitu nilai kebaikan terhadap sesama. Nah, unsur yang pertama yaitu latar atau setting. Latar yang pertama, latar tempat berada di ruang koordinator keuangan. Ruang koordinator keuangan. Pada dialog tadi, aku sama Bella dipanggil Pak Mubarok. Katanya Vina disuruh ke ruangan koordinator keuangan sekarang juga. Dan pada dialog, ada apa Pak? Kenapa Bapak memanggil saya? Latar tempat yang kedua berada di depan ruang koordinator keuangan. Pada dialog, aku jatuh di depan ruang koordinator keuangan. Latar tempat yang ketiga berada di kelas. Pada dialog, hai teman, mau nggak kalau kita
dan menegangkan. Suasana sedih terdapat pada dialog, "Belum Pak, orang tua saya masih belum punya uang untuk melunasinya." Sedangkan pada suasana menegangkan, pada dialog, "Uang yang kemarin kita sumbangkan hilang." Nah, yang unsur selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan ini dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Di mana protagonis ini merupakan tokoh yang baik hati dan antagonis ini kurang baik hati. Protagonis diperankan oleh Vina. Vina ini mempunyai karakter yang jujur pada dialog, "Belum Pak, orang tua saya masih belum punya uang untuk melunasinya." Jadi karakter di sini yang pertama jujur. Yang kedua Bella. Bella di sini baik hati pada dialog, "Ci, kamu jangan bohong. Setiap kamu bohong, akhirnya pasti akan ketahuan juga." Baik hati dan Lady mempunyai karakter suka menolong pada dialog, "Hai teman, mau nggak kalau kita bantuin teman kita yang lagi kesusahan?" Jadi pada drama ini karakter protagonis yaitu jujur, baik hati dan suka menolong. Penokohan yang kedua yaitu antagonis. Antagonis ini diperankan oleh Oci. Jadi Oci ini suka berbohong pada dialog, "Uang yang kemarin kita sumbangkan hilang." Nah, berbohong ini termasuk karakter yang antagonis. Selanjutnya alur. Alur pada drama ini merupakan alur maju. Alur maju karena drama ini menceritakan kisah zaman sekarang dan cerita dramanya secara bertahap, jadi dinamakan alur maju. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Dalam drama ini berbuat baiklah terhadap sesama teman, lalu saling tolong menolonglah kepada teman sesama. Dan ketika kita diberi tanggung jawab oleh orang lain, kita harus menjaga amanah tersebut. Jadi, menurut kelompok kami, drama ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada siswa sekolah dasar karena tema ini sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak sekolah dasar, dan drama ini juga bisa menjadi contoh atau teladan bagi mereka. Selanjutnya, integrasi ayat Al-Quran dalam drama Jujur dan Tolong Menolong Itu Indah terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sebenarnya siksaan Allah sangatlah pedih. Lalu yang kedua, integrasi hadis dalam drama Jujur dan Tolong Menolong Itu Indah. "Alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan tentang sifat tolong menolong. Karena dalam drama ini ada adegan yang diperankan oleh Lady dan Bella yang menolong temannya bernama Vina yang mengalami kesusahan untuk membayar kreditur. Lady dan Bella ini membantu dengan iuran untuk melunasi tagihan Vina karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 bahwa setiap manusia harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sedangkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang sifat jujur. Nah, dalam drama tersebut, Vina berkata jujur mengenai orang tuanya yang tidak mampu untuk membayar tagihan kreditur. Sedangkan
kebun jeruk sebelas Jakarta dengan temanya yaitu daerah tempat tinggalku. Subtemanya daerah tempat tinggalku. Pembelajarannya yaitu pembelajaran 5 kelas 4 semester 2. Waktunya 1/5. Nah, mari kita menganalisisnya. Jadi, kompetensi dasar dan indikator dalam RPP ini diharapkan siswa itu dapat memahami watak, cerita, terus penokohannya, alurnya dalam drama tersebut. Nah, pada RPP ini materi pembelajarannya yaitu naskah drama Bawang Putih dan Bawang Merah. Drama Bawang Putih dan Bawang Merah. Nah, metode yang digunakan apa sih dalam RPP ini? Metodenya yaitu ada ceramah. Nah, ceramah ini guru itu menjelaskan atau memahamkan kepada siswa apa aja sih dalam drama Bawang Putih dan Merah ini. Misalnya kayak ceritanya bagaimana, alurnya bagaimana, terus penokohannya itu seperti apa, ada bawang merah, bawang putih, ada ibu bawang merah, terus amanatnya bagaimana. Jadi ini guru menjelaskan tentang drama tersebut. Kemudian ada tanya jawab. Nah, ini tanya jawab ini siap murid yang misalnya belum memahami akan penjelasan dari gurunya ini bisa ditanyakan. Kemudian ada bermain peran. Karena dalam materinya kan drama Bawang Putih dan Merah. Jadi anak-anak itu diharapkan mempraktekkan drama tersebut. Jadi dilakukan metode bermain peran. Kemudian kegiatan awalnya ya guru pembukaan dulu, berdoa, menanyakan kehadiran siswa. Kemudian dalam kegiatan intinya guru ini juga gurunya itu membagi muridnya menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu harus mementaskan drama tersebut. Nah, guru ini juga mengingatkan kepada anak-anak siapa saja yang menjadi tokoh ini dan amanatnya seperti apa dalam drama Bawang Putih dan Bawang Merah. Terus anak mementaskan hasil latihan dramanya tersebut di hadapan kelas dan ditonton oleh murid lainnya. Nah, murid yang lainnya yang tidak ikut dalam bermain peran di depan kelas itu dapat memberikan pendapat atau kritikan dan saran. Misalnya siswa ini yang satu bermain perannya itu masih kurang, yang satu ini sudah bagus, komunikasinya belum mantap. Nah, itu siswa yang nggak ikut bermain peran itu dapat memberikan pendapat kepada kelompok yang pintas tersebut. Kemudian guru juga memberikan preview drama-drama. Maksudnya anak-anak yang sudah melakukan pentas drama itu kan pasti guru itu mengevaluasi juga. Misalnya dalam kalimatnya ada yang lupa, itu kan pasti guru memberikan penilaian juga dan menjadikan anak-anak itu lebih baik lagi. Kemudian yang kegiatan akhirnya itu guru memotivasi siswa dan memberitahu siswa tentang aspek
dicapai. Jadi ya anak-anak diberitahu dan guru tuh memberikan motivasi agar anak-anak itu tetap menyukai bermain peran dan memberitahu aspek-aspek apa saja yang belum diharapkan dan kemudian penutupan ya itu. Terus penilaiannya dalam RPP ini tuh ada 2, di mana ada lembar penilaian keterampilan berkomunikasi siswa, itu meliputi ucapan, kosakata, struktur kalimat, kelancaran, ekspresi wajah dalam bermain peran waktu drama tadi. Kemudian bentuk rubrik instrumennya ini itu ada 2 aspek nih yang dinilai dalam penilaian RPP ini, ada ada verbal dan non verbal. Nah, verbal itu yang dinilai itu ada rubriknya, itu ucapan, kosakata, struktur kalimat yang digunakan, kelancaran berkomunikasi. Jadi penilaiannya contohnya ya ini ucapan itu ada banyak ucapan yang tidak tepat. Nah itu kan skornya itu pasti rendah. Kemudian ada ucapan yang tepat, ada yang tepat tapi juga ada yang tidak tepat. Kemudian ucapan yang tepat dan benar itu pasti skornya tinggi. Kemudian yang non verbal itu ada ekspresi wajah, terus intonasi, gerak tubuh, kontak mata, dan penguasaan isi bahan materi. Jadi penilaian misalnya ekspresi wajah ini ada ekspresi wajah tidak sesuai dengan dialog tokoh yang diperankan, itu berarti skornya rendah. Kemudian ada ekspresi wajah yang sesuai nih, tapi kadang tidak sesuai dengan dialog tokoh yang diperankan. Kemudian ekspresi wajah sesuai dengan dialog tokoh yang diperankan, berarti itu skornya tinggi. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis RPP ini di SDN Jakarta. Terus menurut kelompok kami itu ada kekurangan dalam RPP ini. Yang pertama itu dalam kegiatan awalnya itu tidak ada apresiasi atau kegiatan yang mengaitkan materi yang sebelumnya. Jadi anak-anak itu pasti dikasih tahu dulu materi pertemuan yang dulu itu dikaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, dalam RPP ini tidak ada. Kemudian pada RPP ini juga tidak ada pendekatan dan strategi pembelajaran. Jadi hanya metode, padahal harus strategi pembelajarannya itu seperti apa dalam kegiatan ini. Kemudian integrasi ayat Al-Quran dalam drama Bawang Merah dan Bawang Putih pada RPP ini itu yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ada integrasi hadis dalam drama tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tabawu wala tahasadu wala tajadalu kemudian dari lagi mana wala an yahjura ukhadu fawqa salah satu ayamin yaqulu muslimin. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada ayat Al-Quran tersebut dan hadis tersebut kan sudah menjelaskan tentang persaudaraan, bahwa dalam bersaudara itu kita harus saling menyayangi, saling menjaga, tidak boleh saling membenci, karena seorang muslim itu tidak boleh mendiamkan saudaranya melebihi dari 3 hari. Nah, pada RPP ini kan ada drama bawang putih dan bawang merah. Meskipun bawang putih dan bawang merah itu tidak saudara kandung, tetaplah mereka itu bersaudara karena mereka sudah menjadi keluarga. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mencontoh sifat bawang merah ke bawang putih dan melakukannya ke saudara kita. Jadi kita tidak boleh membenci sesama, apalagi kita
kita seorang muslim, karena semua umat Islam itu adalah saudara. Sekian presentasi dari kelompok 12 tentang pendekatan analitik drama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.